Hei, akhirnya ini rame banget deh yang main Uma Musume. Lu nggak coba main, bro? Hah? Gua nggak minat sama waifu kuda. Lah kenapa? Imu TG. Lihat nih, Resower. Sorry ya, tapi gue masih setia sama Ayane. Dia bagaikan bidadari yang turun dari surga hanya untukku. Ya suka-suka lu lah. Buat buka kacamata, cok. Suatu hari Ayane nyuruh Sensei ke Abydos buat ngebantu dirinya. Langganan murid Kifotos nih. Sesampainya di ruangan klub, malah nggak ada orang. Tiba-tiba Sensei dengar suara jatuh dari kelas sebelah. Sensei pun pergi ke sana dan dia nggak sengaja ngelihat Ayane kejatuhan buku-buku dengan posisi yang kurang pas. Dengan kata lain, si Sensei ini nggak sengaja ngelihat kancut Ayane. Ayane yang dengar suara Sensei pun kaget sekaligus malu. Kemudian dia ngusir Sensei dan nyuruh Sensei buat ke ruangan klub. Saat di klub, Sensei nanyain kondisinya Ayane. Ayane bilang nggak apa-apa dan meminta Sensei untuk melupakan hal yang Sensei lihat tadi. Jadi Ayane itu tadi tuh lagi ngambil buku antik di rak atas tapi malah jatuh dan berujung diliatin Sensei gitu. Alasan Ayane manggil Sensei ke Abydos karena dia nemu buku tua dari senior-senior sebelumnya. Karena penasaran bukunya itu bernilai atau tidak, dia nanya ke Sensei. Tapi kali ini Sensei nggak ngerti sama sekali dengan buku itu. Sensei nyaranin buat ke toko antik buat nanyain ke ahlinya gitu. Ayane pun setuju dan dia ngucapin makasih ke Sensei. Fun fact, Ayane ini hobi banget nyimpenin barang-barang lama atau antik. Makanya dia nanya ke Sensei bukunya itu bernilai atau enggak. Keesokan harinya Ayane manggil Sensei ke Abydos lagi. Soalnya dia nemu barang bernilai di gudang sekolah. Kemudian Sensei OTW ke Abydos dan lihat truk angkut rongsok di depan sekolah Abydos. Di sana juga ada Ayane. Setelah truk itu pergi, Sensei pun penasaran dengan orang itu. Ayane pun menjelaskan kalau orang itu adalah pedagang besi tua langganan Abydos. Dan Sensei penasaran dengan Ayane yang dapat besi tua itu. Kan pikir Sensei mungkin, ini anak ngelut dari mana anjing dapat besi tua. Ayane pun menunjukkan tempat dia menemukan besi tua itu. Di sana Sensei cuma mau memastikan aja besinya itu. Takutnya besi sekolah lain gitu kan dicolong sama Ayane, pikir Sensei. Tapi setelah membuka terpal di bawah, ada tulisan yang bertuliskan besi ini berkualitas tinggi dan harus disimpan di ruangan ber-AC. Ayane dan Sensei pun terdiam sejenak. Tiba-tiba Ayane panik karena besi tua itu udah dia jual. Dia nyoba berbagai cara buat ngehubungin pedagang besi itu, tapi nggak ada respon. Dan Ayane pun tambah panik dong. Sensei nyoba buat tenangin si Ayane dan minta si Ayane buat fokus cari cara. Setelah menganalisis dan berpikir kritis, anjay, Ayane pun meminta Sensei buat jadi navigatornya buat tahu posisi Ayane karena Ayane nggak hafal jalan. Ayane mencari truk itu sepanjang jalan. Dia sampai terengah-engah dan kecapean. Di saat Ayane udah melampaui batasnya, dia berhasil menemukan si pedagang besi itu. Pada akhirnya Ayane mendapatkan bayaran 2 kali lipat dari jumlah awal besi tua itu. Melihat Ayane bisa tersenyum lagi membuat Sensei lega. Tapi di sisi lain Sensei khawatir dengan tubuh Ayane yang penuh dengan luka dan memar. Di hari Minggu Ayane meminta bantuan Sensei lagi buat perbaikan sekolah. Nih teman-temannya mana ada, perasaan Ayane semua yang urus Abydos. Ama nih ketuanya mana sih? Si Anomali Pink itu bukannya bantu juniornya malah bikin repot anjing. Saat itu Ayane meminta maaf ke Sensei karena dia ngundang Sensei pas masih sibuk-sibuknya. Ya gak apa-apa. Sensei dan Ayane pun memperbaiki keran yang rusak. Ayane curhat dengan Sensei kalau dia bisa benerin pipa sendiri karena dia anak yang mandiri, anjay. Dan selagi Ayane benerin pipa, Sensei cuma bantu liatin doang. Pas Sensei lagi meleng, tiba-tiba kepala Ayane kejedot gagang keran. Tung! Sampai kedengeran Sensei. Di momen itu Ayane berusaha nggak nangis di depan Sensei dan lanjut nyari masalah pada pipa tersebut. Saat di jalan Sensei pengen ngomong sesuatu ke Ayane, tapi Sensei nggak pengen dia ngerasa lebih buruk lagi. Setelah mencari dan berdiskusi tentang masalah pipa, mereka pun sampai ke ruang penyimpanan yang pintunya tuh udah nggak bisa dibuka lagi dengan benar. Dan kemudian pas mereka mau keluar dari situ, pintunya macet. Saat momen itu Ayane panik karena dia terkunci berdua dengan Sensei di ruangan itu. Sensei berusaha nenangin Ayane yang panik karena Ayane mulai berpikir yang enggak gitu. Saat itu juga Sensei meluruskan omongan Ayane kalau ketahuan nama yang lain pasti bakal ngerti. Tapi Ayane trust isu sama teman-temannya. Di saat yang bersamaan Sensei meminta Ayane tenang dengan menunjuk jendela di atas. Tapi karena jendela cukup tinggi, hanya salah satu dari mereka yang bisa keluar dari sana. Kemudian Sensei meminta Ayane untuk keluar dari sana dengan menaiki pundak Sensei. Hehehe. Awalnya Ayane agak ragu, tapi daripada manggil teman-temannya, jadi Ayane iyain aja.
Di momen ini Ayane bilang kalau dia seharusnya pakai stocking atau semacamnya gitu, biar si sensei nggak ngendus-ngendus pahanya. Kemudian Ayane pun membuka jendela dan keluar dari ruangan itu. Ayane pun ke depan ruang penyimpanan itu dan bebasin si sensei. Setelah menemukan masalah pada pipa tersebut, airnya pun mengalir. BTW air PDA anjir. Karena Ayane sangat berdebu, ia pun wudhu atau membersihkan mukanya dari debu. Di momen ini sensei menatap Ayane karena ini pertama kalinya Ayane melepas kacamatanya atau meganenya bagi sensei. Ayane mengaku kalau dia cuma ngelepasi meganenya pas lagi mandi atau cuci muka doang. Di saat yang bersamaan Ayane juga tersinggung malu dengan sensei yang menatapnya terus menerus. Jadi kesimpulannya adalah